Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak kelas 5 SD Kartika 111 Padang. Kembali kita lanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 5. Hari ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam pembelajaran yang ketiga ini ada 3 sub pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang jujur, yang kedua hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, dan yang ketiga saling menghargai. Baik, untuk sub yang pertama yang kita pelajari adalah tentang jujur. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tentang jujur itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang dikatakan dengan jujur. Jadi jujur merupakan mengatakan segala sesuatu sesuai dengan keadaan. Di kelas 2 dulu juga kita sudah belajar tentang sifat jujur, meneladani keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, sifat jujur yang dicontohkan oleh beliau. Di kelas 5 kembali kita perdalam tentang jujur ini. Jadi jujur tidak hanya seputar perkataan semata, tetapi perbuatan juga harus jujur kita. Jadi kita perluas lagi pengertian tentang jujur. Jujur adalah melakukan atau mengucapkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi perilaku atau perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi Bapak semua, dalil tentang jujur ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ayatnya ayat yang ke-70. Simak ya, Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini dalilnya. Kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Artinya di sini perintah Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa perintah Allah? Katakanlah perkataan yang benar. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau jujur. Jadi anak bapak semua, jujur merupakan sifat yang sangat penting dalam diri kita. Sekali kita melakukan kebohongan, selamanya orang tidak percaya. Untuk menutupi satu kali kebohongan dibutuhkan ribuan kali kebohongan yang akan kita gunakan untuk menutupi satu kebohongan pertama yang kita lakukan. Jadi lawan dari jujur ini adalah bohong. Jadi jujur ini harus kita miliki dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jujur ini dibagi kepada 3 macam. Yang pertama jujur kepada Allah. Apa yang dikatakan dengan jujur kepada Allah? Ditujukan dengan ketaatan terhadap perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kita harus jujur kepada Allah.
Kita harus jujur, kita akui kalau memang kita hanyalah makhluk yang tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kita di hadapan Allah. Kita akui diri kita. Kita manusia terbatas. Beda dengan Allah. Allah tanpa batas. Penglihatan Allah tanpa batas. Kita manusia terbatas. Apa yang ada di balik dinding kita tidak tahu. Apa yang diucapkan orang lain di belakang kita tidak tahu. Sementara Allah, jangankan diucapkan, terbesit dalam hati saja diketahui oleh Allah. Kita harus sadar itu. Kita harus jujur kepada Allah. Itu juga ketika kita terlanjur melakukan sebuah kesalahan, jujur, akui kepada Allah. Kita tersalah, kita berdosa. Istighfar kita kepada Allah. Kelebihan yang kita miliki, akui, kita harus jujur. Kelebihan yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Bukan usaha kita semata, tapi ada peran serta Allah di dalamnya. Sukses kita, ingat, ada Allah di dalam. Gagal kita, ingat, juga ada Allah di dalam. Pasti Allah mempunyai tujuan, ada maksud, kenapa kita begini, kenapa kita begini. Sukses kita, Allah ada tujuan. Gagal kita, juga ada tujuan Allah. Jangan ketika kita diberikan kebaikan, kita merasa jumawa. Seakan-akan keberhasilan itu adalah usaha kita sendiri. Dan ketika kita gagal, kita menganggap, kita tidak diperhatikan oleh Allah. Allah tidak sayang kepada kita. Jadi anak bapak semuanya, jujur kepada Allah harus kita miliki dalam hal apapun. Baik ketika kita sudah berhasil maupun dalam keadaan kita gagal. Apalagi ketika kita beribadah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, kita akui sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Kepada siapa kita hadapkan wajah kita? Ya kepada Allah. Apa yang kita hadapkan kepada Allah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, semuanya karena Allah. Lillahi rabbil alamin, karena Allah semuanya. Kita akui itu, kita tanamkan dalam diri kita. Insya Allah kita akan sadar kalau kita ini adalah makhluk yang sangat terbatas. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri maksudnya kita harus yakin dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita manusia punya kekurangan, tentu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh pula minder. Ketika kita punya kekurangan, ingat, kekurangan yang kita miliki belum tentu dimiliki. Kekurangan yang kita miliki belum tentu tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Ketika kekurangan yang kita miliki, kita berusaha, pasti akan bisa kita cari solusi, kita perbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak dia sendiri yang akan merubahnya. Jadi kalau kita sadar dengan kekurangan yang kita miliki, kita berubahlah. Kalau nilai kita jelek, bagaimana cara merubahnya? Rajin belajar, jangan mencontek. Ingat, kita harus budayakan jujur. Akui kalau kita punya kekurangan. Akui ketika punya kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, jujur kepada orang lain. Biasakan jujur kepada orang lain. Jujur dalam berkata, jujur dalam bertindak. Kalau jujur dalam berkata, apapun yang kita ucapkan, ucapkanlah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak perlu kita menambah, tidak perlu kita mengurangi. Katakanlah apa adanya. Tidak ada bohong boleh dalam situasi terpaksa. Tidak ada diajarkan dalam Islam. Tak boleh bohong. Kode tapaso. Karena terpaksa berbohong. Tidak ada istilahnya bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Kalau bohong sudah jelas salah. Jangan dicari alasan yang lain. Tak ada diajarkan oleh Rasulullah untuk berbohong demi kebaikan. Tidak ada ceritanya. Jadi Bapak semua, jujur terhadap orang lain juga sangat penting.
Baik jujur dalam perkataan perbuatan juga. Maksud jujur dalam perbuatan, tindak tanduk kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah, Al-Quran dan hadis. Kalau salah menurut Al-Quran, ya salah. Jangan kita cari pembenaran dengan akal dan logika kita. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pedoman di atas segala-galanya. Dan Bapak semua, jadi pembagian jujur ada 3. Yang pertama jujur kepada Allah. Yang kedua jujur pada diri sendiri. Yang ketiga jujur kepada orang lain. Kemudian apa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita memiliki sifat jujur? Yang pertama akan dicintai oleh Allah. Allah itu suci dan suka terhadap orang yang menjaga kesucian. Allah baik dan suka terhadap orang yang baik. Salah satu dari sifat yang baik itu adalah jujur. Ketika kita jujur dalam perbuatan maupun ucapan, Allah akan sayang, Allah akan memperhatikan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian ketika kita jujur, kita juga akan dipercaya orang. Nah, dulu di kelas 2 pernah Bapak contohkan, ada seorang anak pergi bersepeda bersama dengan teman-temannya. Ketika melewati sebuah rumah, ternyata depan rumah itu ada seekor anjing. Anjing ini diikat oleh majikannya. Nah, karena anjing ini diikat, diganggulah sama anak-anak ini. Ketika anjing ini diganggu, anjing ini marah. Ingin dikejarlah anak ini oleh anjingnya. Anjing yang terikat tadi ternyata tidak bisa. Teriak-teriak, tolong, anjingnya lepas, saya dikejar anjing. Ternyata tidak ada, orang dah lihat semua, dah ramai orang. Anak ini ketawa dia. Berhasil dia menipu orang, dia ketawa. Ternyata besok harinya lagi mereka masih melalui perjalanan yang sama, masih kelihatan anjing tersebut. Diganggunya anjing ini lagi. Diganggu anjingnya, marah anjingnya. Ternyata anjing ini lupa majikannya mengikat. Ternyata benaran dia dikejar anjing. Ketika dia minta tolong, orang tidak percaya lagi sama dia. Di satu kali kita melakukan kebohongan, selamanya orang tak akan percaya. Jadi jujur itu sangat penting, baik untuk diri kita maupun untuk diri orang lain. Yang ketiga, ketika kita jujur akan disukai oleh banyak teman. Kalau mengenai suka terhadap orang jujur ini, orang pembohong pun tidak akan suka berteman dengan orang yang bohong. Bayangkan, orang pembohong sendiri dia tidak akan suka berteman dengan orang yang bohong, dan dia juga tidak akan mau dibohongi orang. Ini bahayanya. Orang yang bohong, dia tidak mau dibohongi oleh orang. Apalagi kita yang tidak berbohong, dibohongi oleh orang lain, tentu sakit hati kita, kecewa kita. Jadi milikilah sifat jujur. Yang kedua, yang keempat, hati akan menjadi tenang. Ketika kita jujur, kita tenang. Tidak ada jadi beban pikiran bagi kita. Karena yang kita ucapkan, yang kita lakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan apa adanya. Coba kalau kita bohong, disuruh sama ibu pergi beli sabun ke warung, harganya 7.000, uangnya kembali 3.000. Bohong dia, dikatakannya harganya 9.000, yang 2.000-nya mana? Dijajankan, kembali uangnya 1.000. Ternyata pertanyaan orang tua tadi tidak cukup sampai di sana. Apa yang dibeli? Ini. Di mana beli sabunnya tadi? Ternyata ditelusuri, ketahuan bohong, bahaya, ribet jadinya. Kemudian ketika kita memiliki sifat jujur, jujur akan mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang baik akan timbullah, akan muncullah berkah, akan muncullah balasan yang baik. Kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebiji zarah, sebiji bayam akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan kejahatan pun walaupun sebesar biji zarah akan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, manfaatnya adalah jujur merupakan jalan menuju surga. Jadi ketika kita menerapkan perilaku jujur akan memudahkan jalan kita menuju surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau beriman, bertakwa. Dalam ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar atau jujur. Ini pelajaran kita yang pertama. Sub yang pertama dari pelajaran yang ketiga, cita-citaku ingin menjadi anak soleh. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.